Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Yang saya hormati Ibu dosen kami, Ibu Sapulete selaku dosen ilmu politik, dan juga teman-teman semua yang kami kasihi. Di hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kembali materi mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Ada 4 materi yang akan kami bahas di hari ini. Yang pertama mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal, yang kedua pembagian kekuasaan secara horizontal, yang ketiga mengenai perbandingan negara kesatuan dan federal, dan yang keempat mengenai beberapa contoh negara federal. Ya, untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Pasal 18 ayat yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal ini di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Ya, mungkin itu materi pertama yang saya sampaikan di hari ini. Kita akan lanjut kepada pemateri yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Divisi Jawa Tidawan. Saya dari kelas A, NIM 2022340116. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari pemateri pertama, dan saya pemateri kedua yang saya akan lanjutkan dengan materi pembagian kekuasaan secara horizontal. Ya, pembagian kekuasaan secara horizontal, fungsi lembaga-lembaga tertentu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melena Masila dengan NIM 2022340029. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayah, pemerintahan, dan kekuasaan. Negara kesatuan yang pertama, negara yang memiliki satu lembaga legislatif yang diciptakan secara konstitusional. Yang kedua, kesatuan politis dapat ditransfer kepada pemerintahan yang rendah, tetapi hak-hak daerahnya dipegang teguh oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, peraturan daerah terkait dengan undang-undang negara. Yang keempat, undang-undang terkait organisasi yang menjadi negara pemerintahan daerah ditetapkan dan dibentuk oleh pemerintahan di pusat. Itu saja materi singkat dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Maulau dengan NIM 2022340141. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya bawa, yaitu tentang negara federal. Apa itu negara federal? Negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif sehingga terbentuknya negara baru. Kemudian negara federal terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, memiliki lembaga senat sebagai referensi langsung.
kepentingan dari negara bagian. Setiap negara bagian memiliki lembaga legislatifnya masing-masing. Yang kedua, kekuasaan yang melekat pada negara-negara bagian tidak dapat ditarik oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, undang-undang daerah tidak terikat dengan undang-undang negara. Dan yang keempat, memiliki derajat sentralisasi yang lebih rendah. Kemudian untuk melanjutkan materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jumiati Tiakoli dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang negara federal. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman perlu ketahui negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif sehingga terbentuknya negara lain. Di sini ada beberapa susunan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah memiliki lembaga senat sebagai representasi langsung dari kepentingan negara bagian. Nah, setiap negara bagian memiliki lembaga legislasi masing-masing. Yang kedua, kekuasaan yang melekat pada negara-negara bagian tidak dapat ditarik oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, undang-undang daerah tidak terikat dengan undang-undang negara. Yang terakhir, memiliki derajat sentralisasi yang lebih rendah. Nah, teman-teman perlu ketahui, di sini saya akan menyebutkan ada beberapa negara yang terdiri dari negara federal. Yang pertama itu ada negara Amerika Serikat, yang kedua negara Malaysia, selanjutnya Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Irlandia, Selandia Baru, India, Jerman, Brazil, sama Belgia. Jadi mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach.